Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman semuanya. Waalaikumsalam pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Berarti suara saya terdengar ya, Mbak Aksila ya, Mas Wisnu ya. Iya Perfect. Pak, terdengar Pak. Cuman kalau kamera saya di tempat saya sendiri hitam, di teman-teman sama hitam ya. Iya Pak. Pak, belum terlihat. Kenapa lagi ya? Padahal di sini kameranya udah dibuka nih. Nggak apa-apa ya, sambil karena ini ceritanya kemarin itu ada musibah waktu hari Selasa itu saya ketabrak sama anak sekolah. Nah, terus hari ini saya Zoom dari rumah terus pakai laptop yang di rumah tapi saya kurang paham ini kok tiba-tiba kameranya nggak muncul begitu. Jadi nggak apa-apa ya, wajah saya nggak muncul ya. Padahal saya udah Iya. berdandan sedemikian rupa mau bertemu sama teman-teman ini. Ya, baik. Baik, dengan manjatkan puji syukur, alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali di hari Kamis yang mudah-mudahan menjadikan banyak barokah begitu ya, banyak kebahagiaan dan kesehatan buat teman-teman semua. Dan juga mudah-mudahan pada kesempatan ini teman-teman sudah berprogres lebih baik terkait dengan rancangan aktualisasi yang sudah disusun begitu. Dan izin pada kesempatan ini pertama saya ingin semua kebagian begitu ya. Kemarin ada kalau nggak salah ada 3 orang yang sudah presentasi tentang rancangan aktualisasinya. Terkhusus ini permintaan maaf saya kepada Mas Wisnu loh. Semalam tuh pas lihat-lihat WA, wah Masya Allah ternyata ada WA yang belum terbalas khususnya dari Mas Wisnu dan itu sudah tanggal berapa gitu. Mohon maaf Mas Wisnu ya Ya, tidak apa-apa Pak. dan harap maklum. Ya, sebelum saya mempersilahkan dari teman-teman untuk presentasi, ada yang ingin disampaikan dari teman-teman terkait dengan proses rancangan aktualisasi yang sudah disusun. Silakan. Kalau tidak ada, saya ingin melihat punya Mas Wisnu ya, atau kami semua kita cermati punya Mas Wisnu. Sekali lagi mudah-mudahan yang sudah dikerjakan oleh Mas Wisnu ini memberikan inspirasi kepada teman-teman atau juga teman-teman memberikan inspirasi kepada Mas Wisnu ya. Barangkali teman-teman sudah lebih lengkap. Silakan teman-teman sekali lagi sampaikan perhatian teman-teman kepada Mas Wisnu yang akan presentasi ya untuk bisa saling melengkapi, menyempurnakan sehingga bukan 1-2 orang saja yang rancangan aktualisasinya bagus, tapi semua teman-teman di kelompok kita ini rancangan aktualisasinya berproses dengan bagus. Kepada Mas Wisnu, waktunya disilahkan. Ya, saya izin share screen ya Pak. Silakan Mas. Permisi apa sudah terlihat Pak Sudah Mas, dan bagus banget teman-teman? sudah. Silakan. Oh ya. Jadi untuk rancangan aktualisasi saya, judulnya optimalisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan barang bukti dengan standarisasi format pelaporan data barang bukti oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Nah, ini untuk profil saya. Ini mau di skip aja atau dibaca, Pak? Di skip aja ya. Saya langsung. Ya, soalnya kan banyak yang PFM juga kan, Pak. Iya, iya, silakan. Ya. Nah, ini latar belakangnya. Latar belakang dari latihan dasar CPNS itu berfungsi untuk sebagai PNS itu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, sekaligus perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana ditegaskan dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, maka dari itu perlu ditanamkannya nilai berakhlak, manajemen ASN, dan smart ASN. Nah, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sendiri itu mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana obat dan makanan. Nah, untuk salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan, terutama untuk tim barang bukti, itu adalah supervisi barang bukti yang dilakukan kepada seluruh UPT di Indonesia. Nah, namun saat supervisi itu masih banyak data barang bukti yang kurang atau belum sesuai dengan format menurut Per BPOM nomor 5 tahun 2022. Nah, padahal hal ini menjadi unsur yang penting demi kelancarannya penyelesaian berkas perkara dan agar tidak menjadi temuan oleh inspektorat atau BPK. Nah, seperti di gambar itu, yang atas itu kan ada folder yang belum lengkap data barang buktinya. Lalu yang kedua itu formatnya belum sama, dan yang ketiga itu sama. Malah yang dikirimkan itu baru bentuk foto, belum PDF atau Excel. Nah, ini untuk profil organisasinya mungkin kita skip aja. Ini strukturnya. Nah, ini untuk yang penyidikan. Saya berada di 3 tim, yaitu tim teknis 1, tim supervisi dan pengelolaan barang bukti 1, dan tim pembangunan ZI area manajemen perubahan. Nah, lalu identifikasi isu. Jadi selama Latsar kemarin, saya menemukan 3 isu yang ingin saya angkat. Yang pertama itu belum sesuainya susunan meja bagi CPNS dan P3K baru dengan kelompok kerja atau Pokja di Direktorat Pendidikan Obat dan Makanan. Lalu isu kedua, belum lengkapnya pelaporan data barang bukti yang sesuai dengan Per BPOM nomor 5 tahun 2022 pada supervisi unit pelaksanaan teknis oleh tim barang bukti di Direktorat Penyidikan. Lalu isu yang ketiga itu kurang optimalnya pemanfaatan ruang tunggu di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Ini isu yang pertama, eh, belum sesuainya susunan meja ini karena masih ditempatkan di satu tempat kosong di dekat ruang penyimpanan barang milik negara dan belum ditempatkan sesuai dengan kelompok kerja masing-masing. Dan dampaknya itu menjadi koordinasi antara tim Pokja tidak efektif karena penempatannya berjauhan. Lalu pihak yang terdampak itu CPNS dan P3K baru dan anggota Pokja yang lain. Nah, ketidaksesuaian sesuai nilai manajemen ASN itu menghambat koordinasi antar pegawai, memperlambat alur komunikasi, dan mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Dan ketidaksesuaiannya menurut nilai Smart ASN itu menurunkan profesionalisme karena menghambat efektivitas kerja, koordinasi, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai unitnya. Lalu isu yang kedua, belum pelengkapnya pelaporan data barang bukti yang sesuai dengan Per BPOM nomor 5 tahun 2022 ini. Pada saat supervisi oleh tim barang bukti ke UPT masih ditemukan banyak data barang bukti yang belum sesuai dengan format dan atau masih adanya kekurangan berupa data yang belum diunggah atau dibuat. Dan dampaknya ini, data barang bukti yang tidak lengkap itu dapat memperlambat proses hukum dan melemahkan pembuktian. Pihak yang terdampak itu petugas pengelola barang bukti, PBBB, dan instansi di mana mereka ditempatkan. Lalu untuk ketidaksesuaiannya, dari sisi manajemen ASN itu mencerminkan lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam manajemen ASN. Lalu dari sisi Smart ASN,